Tes. Oke. Wis. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini gelap yuk. Tes. Enggak sih. Iki kabel kamera coba. Tes. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan membuat bicolor croissant. Jadi pertama-tama kita akan aduk dulu adonannya sesuai seperti yang ada di resep. Nah, jadi kali ini saya akan menggunakan mixer yang cukup besar. Jadi supaya lebih cepat aja, saya menggunakan terigu protein tinggi. Saya masukkan. Berikutnya ada garam dan gula. Saya masukkan juga. Nah, berikutnya ada ragi instan. Nah, berikutnya untuk susunya sudah saya campur dengan spatula. Oh iya, sorry. Jadi susunya ini sudah saya campur dengan pewarna merah, pewarna kuning, dan juga pasta coklat. Jadi supaya lebih cepat aja. Oke, langsung aja dicampurkan. Misalnya nggak mau pakai susu juga nggak apa-apa teman-teman, bisa diganti air juga kok. Jadi langsung pakai air full satu resepnya. Nah, untuk air esnya saya ganti dengan es batu 150 gram supaya adonannya tetap dingin. Jadi tidak mengembang duluan sebelum saya gunakan di proses-proses produksi selanjutnya. Kita aduk dulu di kecepatan pertama. Kita aduk hingga homogen teman-teman. Homogen atau menyatu dengan rata. Nah, kita tunggu adoannya ini sampai es batunya ini dia mulai mencair. Nah, sambil menunggu akan saya jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Chef, ada pertanyaan nih Chef, barusan masuk Chef. Oke, gimana? Mixer kecepatannya berapa ya Chef ya? Oke, jadi ini kecepatannya yang nomor 1 teman-teman. Nah, bisa dilihatin mungkin kalau kurang jelas. Oke, saya jadi di sini
Kelihatan ya nomor 1. Untuk berapa lama tergantung kekuatan mixer teman-teman di rumah. Kalau semakin kecil pasti akan semakin lama nanti. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Yang di komen ini sebentar. Belum terakhir tanya lama waktunya tapi udah dijawab. Oke. Jadi berikutnya untuk yang dari question box yang pertama, apakah pembuatan croissant harus suhu dingin? Tentu saja teman-teman, karena kalau nggak dingin nanti dia akan mengembang sebelum kita bentuk. Jadi sangat susah nanti handlingnya. Berikutnya tips dan trik agar layer croissantnya bagus. Tentu saja pada saat proses penipisannya kita harus rata dan perlahan-lahan supaya nggak pecah di tengah-tengahnya. Terus berikutnya ada lagi fungsi es, tentu saja untuk menjaga suhunya agar tidak panas pada saat proses mixing. Nah, nanti pada saat adonan sudah seperti ini, sudah menyatu dengan rata seperti ini, kita bisa tambahkan Vilma Prestige margarin. Kemudian kita naikkan speednya ke nomor 2 dan kita aduk kembali. Nah, kita siapkan juga coklat pasta untuk lapisan yang warna coklat, teman-teman. Ada pertanyaan sedikit, Chef. Ini kan hari Oke. kita bikin croissant ya. Iya, betul, betul. Bedanya apa sih croissant, puff pastry sama denim, Chef? Kalau croissant dan Danish itu sebenarnya kalau bisa saya bilang itu adonannya sama sebenarnya. Cuman untuk kata Danish biasanya lebih cenderung produk yang manis-manis. Jadi misalnya kayak Danish isinya buah-buahan dan lain-lainnya. Dan kalau untuk croissant biasanya lebih bervariasi, bisa manis, dia juga bisa asin seperti untuk croissant sandwich dan lain-lain. Dan misalnya untuk puff sangat berbeda sekali karena puff pastry itu dia tidak menggunakan ragi dalam adonannya, jadi dia tidak mengembang dan dia tidak akan mengembang dengan bantuan ragi. Jadi dia mengembang dengan bantuan fatnya yang kita gunakan di dalam adonan. Jadi saya pada yang tanya soal mixer nih. Oke. Kalau seandainya nggak punya mixer, dioleni tangan, kira-kira berapa lama ya? Kalau untuk berapa lamanya sekuatnya teman-teman ya. Kalau kuat sekali ya pasti akan lebih cepat. Karena kalau kita mengulai ini dengan tangan pasti kalau semakin cepat gerakannya ya pasti akan semakin cepat kalis. Tapi pada saat kita pelan-pelan sekali ya pasti akan cukup lama pada saat kita ingin mengkaliskan adonan. Nah, sebelum kalis kita ambil dulu 365 gram adonan yang akan kita gunakan untuk warna coklat nantinya. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan untuk mengaduk. Nah, sudah ada pertanyaan lagi kah, Chef? Ada. Ini ada yang tanya sih, Chef. Kalau mau mengaktifkan ragi, perlu berapa banyak air ya untuk adonan ini? Mengaktifkan ragi. Mungkin maksudnya kayak yang biasa roti manis, kan ada yang ragi dikasih air dulu buat diaktifkan. Oh, untuk dipancing di awal gitu ya. Ya, Sebenarnya untuk
croissant ini tidak perlu ya. Kalau memangnya mau, ya diambil aja 50 ml dicampurkan dengan raginya. Itu pun tidak masalah. Tapi lebih baik langsung dicampurkan seperti saya tadi. Karena kalau misalnya croissant ini kan kita butuh adonannya dingin. Kalau misalnya diaktifkan dengan suhu yang air biasa atau hangat, takutnya nanti dia mengembang terlebih dahulu sebelum kita isi dengan Danish margarin atau dengan Vilma puff pastry-nya. Ini dia yang tanya lagi saya. Oke, apalagi itu? Croissant nggak pakai corset bisa kan ya? Bisa pakai Vilma Prestige, tapi pastinya lebih susah bikinnya. Karena teksturnya kan lebih lembek. Tapi untuk hasil paling bagus, Ya pasti kita menggunakan corset kita. Jadi di Vilma Danish Pastry. Nah, ada pertanyaan lagi Kak Chef? ada ini. Nah, ini ada yang buru-buru tanya melapisi adonan dengan mentega. Gimana chef caranya? Nanti di demo. Wah, nanti didemokan. Lah kalau sekarang tenang saja teman-teman. Nanti akan didemokan. Ada yang beberapa tanya nih saya. Nah, apalagi itu? Nguleni pakai tangan. Nguleni pakai tangan ini untuk adonan croissant apa nggak pengaruh sama adonannya ya, Chef ya? Maksudnya ke arah suhunya. Oh, tentu saja berpengaruh teman-teman. Cuman kalau misalnya ingin mencoba, ya misalnya pada saat dia sudah mulai panas, mending lebih baik kita hold dulu di kulkas agar adonannya lebih dingin. Karena pada saat semakin hangat, dia akan semakin mengembang. Akhirnya pada saat kita mau mengembangkan, dia sudah tidak bisa mengembang dengan sempurna lagi. Jadinya nanti hasilnya akan kurang bagus. Tapi kalau misalnya ingin mencoba, ya nggak masalah sih. Yang penting kan kita sudah tahu tekniknya. Pada saat nanti kita bisa menggunakan mixer, akan lebih baik lagi. Karena kita sudah pernah mencoba yang manual. Nah, adonannya diaduk sampai kalis seperti ini teman-teman. Tujuannya apa? Supaya proses pengembangannya bisa lebih sempurna seperti ini. Nah, kita ambil dulu adonannya. Nah, ini yang sudah kalis. Berikutnya yang sudah kita ambil tadi, kita tambahkan dengan coklat pasta 10 gram. Kemudian kita lanjutkan untuk mengaduk teman-teman. Tentu saja hingga kalis dan warnanya sudah tercampur dengan rata.
Nah, ada pertanyaan lagi nggak, Chef? Ada. Ini ada yang tanya, kalau misal ngadon pakai es batu, adonannya itu sudah kalis, tapi es batunya masih ada yang sisa ya. Kira-kira esnya diambil nggak ya? Lebih baik diambil aja teman-teman. Kalau memang kalisnya itu sudah bagus, dalam artian nggak keras lagi, lebih baik diambil aja. Terus kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Takutnya nanti kalau misalnya kita teruskan dalam artian dibiarkan, nanti adonannya akhirnya terlalu lembek. Jadinya nanti adonannya lembek sekali, dan pada saat kita isi dengan Vilma Danish Pastry dan kita oven, akhirnya dia kurang bisa mendorong teman-teman. Jadi akhirnya melebar ke samping gitu. Jadi tidak mengembang ke atas. Nah, hari ini saya akan praktekkan menggunakan mesin karena untuk menghemat waktu. Tapi untuk melebaran pertama nggak apa-apa deh, saya praktekkan manual. Oke, jadi kita akan dusting dulu dengan tepung ke permukaannya. Berikutnya akan kita roll. Untuk lebarnya disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Tidak perlu mengikuti ukuran yang saya instruksikan. Misalnya, saya biasanya di roll sampai 40 cm, silakan. Oke, jika sudah seperti ini akan kita letakkan di plastik teman-teman. Berikutnya akan kita simpan di freezer hingga 2 jam ke depan atau hingga besok. Lebih baik jika semalaman, agar adonan lebih lama istirahatnya dan kita juga lebih mudah saat mengerjakan. Kita cek dulu untuk adonan coklatnya. Masih belum, teman-teman. Nah, berikutnya kita letakkan di baking tray. Kita ambil dulu adonannya. Kita rapikan aja sedikit. Chef, ada pertanyaan nih, Chef. Oke. Soal adonannya ini, Chef, waktu digiling. Ya? Ketebalannya sampai tebal berapa ya? Cukup sampai 7 mili saja. Jangan terlalu tipis pada saat proses penipisan pertama kali ini. Karena semakin tipis nanti pasti akan semakin lebar.
Nah, kalau ada yang tanya ukuran yang saya tipiskan ini berapa? Ini ada di 23 kali 50, teman-teman. Saya taruh di sini dulu. Oke, berikutnya untuk adonan yang coklat. Ini pun juga hingga kalis ya, teman-teman. Berikutnya akan kita tipiskan juga. Kita dusting terlebih dahulu. Untuk ukurannya bisa kita tipiskan hingga 23 kali 23 cm. Yang ini juga sama, kan kita letakkan di plastik untuk mempermudah. Akan kita lipat. Nah, sudah ada pertanyaan lagi nggak, Chef? Sebentar, Chef. Sebagian udah dibantu jawab soalnya. Oke. Sama Chef Jun. Oke, kalau begitu. Jadi demo kali ini cepet aja, nggak usah lama-lama. Oke, ini sudah jadi. Untuk adonannya seperti ini. Jadi akan seperti ini nantinya, teman-teman. Akan kita simpan dulu di freezer supaya dia suhunya dingin dan adonannya agak mengeras. Dan dia pun juga adonan ini dapat beristirahat sehingga pada saat kita tipiskan dan isi dengan Danish pastry, dia akan lebih mudah. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Ayam itu. Nah, ini adalah adonan yang saya sudah siapkan sebelumnya. Kalau freezernya nggak muat, dilebarkan sampai secukupnya ya, teman-teman. Adonannya bisa berapa lama di freezer? Iya, terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tadi Kalau berapa lama? Karena kita menggunakan ragi instan maksimal 3 hari, teman-teman. Kalau kita menggunakan ragi yang fresh yeast, ragi basah, itu bisa sampai 1 bulan ditahan di freezer. Untuk suhu ruang pengerjaan, Chef, harus ruangan ber-AC atau enggak, Chef? Kalau bisa ber-AC, karena supaya adonannya ini tidak ngembang duluan sih, teman-teman. Terus kan waktu kita proses menggilingan nanti juga juga dia akan panas. Jadinya kalau misalnya suhu ruangannya tidak dingin, pasti dia akan lebih cepat mengembang lagi. Nah,
Ini kita towing sebentar sampai sedikit lunak agar bisa kita kerjakan di mesin seater. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan Danish margarinnya. Gak ada suara dah. Oke, mungkin kita sambil jawab pertanyaan dulu aja, Chef, karena ini masih agak keras. Jadi sepertinya tidak mungkin untuk dikerjakan sekarang. Terlalu keras ini. Pertanyaan apa lagi? Oh iya, ada yang tanya nih, Sal. Oke, apa itu? Ini ada yang tanya, ragi basah itu seperti apa ya, Sir ya? Belinya di mana? Ragi basah itu bentuknya kotak-kotak padat gitu, seperti ini. Biasanya kalau di Indonesia ada merek Red Star sama Pinnacle, tapi nggak boleh beli eceran, belinya satu blok gitu, satu karton. Karena lifetime-nya dia cuman sebulan sampai 3 bulan aja sih. Jadi kalau itu memang belinya harus banyak ya, Sir? Iya, jadi kalau mau coba-coba pakai ragi instan dulu aja, lebih ekonomis. Yang lain sudah dijawab. Oke, sudah dijawab semua ternyata. Pertanyaannya udah hilang tanya. Oke, saya cari yang di sini aja. Untuk pertanyaan di mana beli Vilma Puff Pastry, bisa dilihat di Instagram Smart Plus. Di situ ada link di bio, bisa diklik aja, nanti akan redirect to websitenya Smart Plus dan akan muncul semua kontak person untuk sales di wilayah yang teman-teman kehendaki. Terus kebetulan kan resep saya pakai whipped cream. Ini ada yang tanya, fillingnya bisa nggak ya whipped creamnya diganti? Bisa, teman-teman. Jadi di Instagram saya juga sudah ada variasi resep lainnya. Jadi ada yang isinya apel, isinya strawberry, itu bisa dicoba. Tentu saja di Instagram Smart Plus juga sudah tersedia resep-resep Roysan yang memiliki filling macam-macam. Ada yang diisi coklat juga ada. Berikutnya, apakah harus menggunakan tepung protein tinggi? Tentu saja, teman-teman. Jadi untuk penggunaan tepung protein tinggi agar volumenya dia lebih besar, bisa dicampur dengan protein sedang, cuman volumenya akan sedikit mengecil, tapi untuk rasanya, untuk pada saat kita memakan itu tidak alot, teman-teman. Jadi lebih empuk gitu. Berbeda dengan kita saat menggunakan tepung protein tinggi saja. Untuk pewarna yang digunakan berbasis minyak atau air, berbasis air, teman-teman, untuk hari ini. Karena untuk pembuatan croissant tidak bermasalah untuk air atau minyak. Jadi terserah mau menggunakan pewarna merek apapun, jenis apapun. Bagaimana cara membuat croissant tetap renyah? Sebelum dikonsumsi, pastikan untuk dipanasi dulu, teman-teman. Jadi biar dia tetap crispy.
Chef, ini ada yang tanya, Chef. Oke, apalagi tuh? Nanti panggangnya itu kalau pakai oven deck itu bisa nggak, Chef? Tentu saja bisa, teman-teman. Jadi kalau penggunaan oven deck, kita sedikit besarkan di suhu bagian bawah agar dia bisa mendorong croissant ini naik. Jadi tekstur volumenya dia lebih besar. Dan tapi untuk suhu atasnya cukup di 170 untuk mengatur coloration-nya. Jadi croissant ini dapat mengembang besar dengan sempurna dan warnanya pun tetap cantik. Untuk waktunya pada pertama kali akan kita set dulu di 20 sampai 25 dan akan ditambahkan bertahap sesuai dengan visual yang kita lihat nanti. Misalnya, oh ini kurang coklat, bisa kita tambahkan lagi. Untuk resep saya kali ini dengan ukuran pattern yang sudah saya buat sekitar 10,5 kali 26 dengan ketipisan 3,8 mili, akan menggunakan suhu oven di suhu bawah 200 dan atas 170. Berikutnya untuk waktunya dimaksimal di 28 derajat Celcius. 28 menit, keliru. Yang suhu yang tadi yang 200 sama 170 ya. Nah, kurang ngopi nih, Chef. Chef, ini tadi ada yang tanya, Chef, kan adonannya udah didinginkan. Ya. Tapi untuk Vilma Denis perlu didinginkan juga nggak, Chef? Oh, nggak perlu. Jadi Vilma Denis atau Vilma Puff-nya ini tidak perlu didinginkan. Jadi kita hanya perlu mendinginkan. Nah, ini sepertinya sudah bisa dikerjakan, teman-teman. Langsung kita pindah ke sini aja. Kali ini saya menggunakan mesin karena untuk menghemat waktu aja. Nah, kita sesuaikan. Ini tadi saya tipiskan di 7 mili dengan ukuran 15 kali 20. Nah, jadi ini tinggal kita panjangkan sedikit. Tolong dong. Lali. Nah, kita dusting terlebih dahulu. Enggak. Kita dusting supaya nggak lengket, teman-teman. Oke, sebentar saya cari cutter dulu ini. Cutterku nanti. Nah, kita akan mulai menipiskan. Nah, kita cek apakah sudah sesuai ukurannya. Oke, ini sudah cukup. Nah, apakah ada yang bertanya, Chef? Belum, Chef. Sebentar. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini, Chef, kalau misal ini kan croissantnya udah yang ini yang apa ini red velvet ya? Ya, Kalau misal mau bikin yang rasa ori, tinggal dihilangkan saja untuk pewarna dan perasanya. Jadi tidak mengikat ya, teman-teman. Ini cuma variasi aja kok. tapi prinsip membuatnya sama persis ya, Chef, ya? Sama saja. Resep ini pun juga bisa digunakan langsung. Nah, kalau misalnya pingin membuat croissant manual menggunakan tangan dan rolling pin,
bisa lihat di Instagramnya Chef Jun, karena Chef Jun itu sudah pernah membuat yang manual dan tutorialnya sangat lengkap sekali. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Berikutnya akan kita sobek sedikit di bagian pinggir. Tujuannya apa? Supaya fat yang ada di dalam dapat melebar dengan rata ke sisi-sisi pinggirnya. Oke. Kita dusting lagi. Buat nipiskan nih, Chef. Ada yang beberapa tanya, Chef, kalau pakai gilingan itu bisa nggak? Bisa, teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan mesin kok. Cuman prosesnya akan lebih lama. Nah, kali ini saya demokan menggunakan mesin agar lebih menghemat waktu aja. Tapi gilingan mie yang itu harus ada yang berubah ukuran ya? Iya, tapi pakai ini pun bisa kok. Cuman kita nipisannya pelan-pelan gitu aja. Nah, berikutnya akan kita lakukan lipatan single. Lipatan yang pertama akan kita gunakan lipatan single. Kita ukur dulu. Nah, mungkin kalau ada yang tanya, kok ini nggak di trimming? Boleh sekali untuk di trimming, teman-teman. Tapi kali ini akan saya tarik-tarik aja, jadi sehingga bentuknya dia lebih kotak. Oke. Kenapa kok nggak saya trimming? Karena fatnya sudah rata sampai hingga keluar seperti itu. Jadi tidak perlu untuk di trimming, karena biasanya pada saat saya mering, pada saat di bagian pinggir ini tidak terkena oleh fatnya, teman-teman. Nah, kita dusting kembali. Kedua sisinya tentunya. Chef, itu dustingnya pakai terigu biasa kan ya, Chef ya? Iya, terigu biasa kok, teman-teman. Sebentar. Boleh saya refill dulu. Oh iya, Chef, ada pertanyaan tadi, Chef. Itu sampingnya kan disobek. Ya. Itu apa nggak bocor ya nanti waktu ditipiskan? Enggak, teman, enggak bocor, kecuali kita langsung dinyut gitu ya pasti bocor. Jadi ya? perlahan-lahan aja, teman-teman. Jangan terlalu terlalu keras menekannya. Oke, jadi ini di lipatan single yang pertama. Kita sobek lagi di bagian pinggirnya. Oke, kita kembalikan. Sekarang akan kita tipiskan.
Kita dusting sedikit. Nah, berikutnya akan kita lakukan lipatan yang kedua, yaitu lipatan double atau book fold. Seperti ini teman-teman. Berikutnya kita lipat lagi. Seperti tadi akan kita sobek di bagian pinggir. Chef, bisa dijelasin lagi, Chef, itu pinggirnya disobek buat apa ya, Chef ya? Jadi pinggirnya ini disobek supaya fatnya itu dapat merata. Jadi misalnya kita lagi menipiskan ke arah sana, jadi dia sampai di pinggir-pinggirnya pun dia bukan ke sana doang, tapi bisa sampai ke pinggirnya gini loh. Melebarnya rata. Iya, melebarnya dengan rata. Oke, akan kita tipiskan lagi. Oke. Nah, saya lupa sekarang. Tolong dong. Nah, di lipatan ini, karena di lipatan kedua adalah lipatan yang terakhir, jadi akan kita tempelkan warna coklatnya di warna yang kedua. Tapi sebelumnya akan kita panjangkan terlebih dahulu. Karena ini tadi sudah cukup ya untuk lebarnya, jadi panjangnya aja yang kita benahi. Dusting sedikit. Nah, kita tempelkan. Nah, teman-teman kalau misalnya nih, waduh, ini kok nggak nempel ya, bisa dioles air sedikit saja, tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak dia akan semakin licin, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, yang sini kita lem sedikit. Oke, sudah cukup. Sisihkan dulu airnya. Berikutnya akan kita lanjutkan untuk menipiskan kembali. Nah, kira-kira sudah panjang hingga hampir seperti selebar siter ini. Kita rubah posisinya sebentar. Kita dusting lagi. Nah, berikutnya akan kita tipiskan.
sesuai dengan pattern yang sudah saya siapkan. Berarti kita akan melebarkan ini hingga 26 cm teman-teman. Oh. Oke, kita akan cek terlebih dahulu. Oke, sudah cukup, tapi saya tambahkan sedikit, teman-teman. Waktu isin lek gak diisi gak iso. Nah, di sini saya putar ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk adonannya dengan ketebalan 3,8 mili, teman-teman. Kita dusting sedikit supaya tidak lengket. Jadi ini 26 cm sudah lebih ya, teman-teman, karena kita akan trimming bagian pinggirnya. Mau di trimming boleh, mau enggak juga boleh, sesuai kebiasaan. Kalau saya terbiasa untuk men-trimming di bagian pinggir. Oke, shitternya saya buka terlebih dahulu, berikutnya saya balik. 12 ternyata. Oke. Untuk bagian pinggir akan saya trimming. Berikut sisi sebelah kanan. Untuk bagian atas, bagian bawah. Dan bagian atasnya. Nah, untuk patternnya akan langsung saya gunakan seperti ini. Langsung saja dipotong, teman-teman. Ya, tentunya yang ini nggak dipakai ya. Bisa sih lah, kalau mau di oven langsung juga nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau lebih cepat, teman-teman, ada di toko-toko itu yang jual sudah patternnya, jadi tinggal di roll aja dia sudah otomatis terpotong. Oke, saya akan buat dua bentuk kali ini.
Nah, saya ambil coklat dulu teman-teman. Nah, jadi ini akan saya bagi dua seperti ini, sama rata saja. Disesuaikan dengan ukuran coklatnya teman-teman. Jadi ini juga dibagi menjadi dua. Oke, berikutnya akan kita berikan motif untuk yang kotak ini. Terserah teman-teman mau motifnya di bunga-bunga juga nggak apa-apa. Nah, apa sudah ada pertanyaan lagi atau sudah terjawab semua, Chef? Sudah terjawab kurang lebih ya. Nah, Oke, mungkin ada yang belum terjawab. Oke. Saya menggunakan coklat 2 pertama. Ditambah lagi. Kemudian kita gulung. Nah, akan jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya sama seperti tadi. Nah, ini patah-patah juga nggak apa-apa teman-teman. Bonus ya kecil ini. Oke, masih kurang ternyata. Jadi akan kita tambah satu pasang lagi. Oke, seperti ini. Oh, keliru. Oh, bener sih. Oke. Nah, ini untuk yang isian coklat. Berikutnya untuk yang croissant yang biasa. Jadi caranya ini sedikit saja ditariknya. Jangan terlalu panjang. Kemudian kita gulung perlahan dari bawah. Seperti ini. Nah, bagian ini akan berada di bawah. Seperti ini teman-teman. Sebentar, ditata dulu. Oke. Berikutnya Chef, itu gulungannya nggak perlu dilem ya, Chef ya? tidak perlu teman-teman, karena kondisi adonan ini sudah cukup lembab. Dan nanti kan juga akan di proofing teman-teman. Dia akan lembab sendiri, jadi akan lengket dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dilem dengan air atau telur pun, itu pun tidak perlu. Nah, misalnya kalau teman-teman mau croissantnya vegetarian bisa. Jadi yang susunya tadi diganti air semua,
Bisa fillingnya diganti whipping cream yang non dairy juga bisa, diganti isian apel juga bisa. Nah, saya akan tata dulu di baking tray, berikutnya akan di proofing. Nah, ini akan di proofing dulu. Nah, langsung teman-teman sudah ngembang ternyata. Habis dioper langsung ngembang. Proofingnya ini berapa lama ya, Chef? Jadi proofingnya jadi sekitar 45 sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Nah, kalau tahu gimana sih ngembangnya, jadi kita pegang di bagian ujungnya seperti ini. Nah, kalau dia sudah kembali ke bentuknya seperti semula dengan perlahan, itu sudah cukup teman-teman. Sudah bisa kita oven. Nah, sekarang akan kita oven di kali ini untuk menghemat waktu, saya akan menggunakan convection oven. Jadi dia akan lebih cepat, cukup di 170 derajat selama 18 menit saja. Jadi tidak selama seperti di oven deck. Oke. Sini. Nah, ini sudah saya preheat sekarang. Jadi di sini, oke, akan saya masukkan. Nah, akan kita tunggu sampai matang, teman-teman. Berikutnya akan kita isi dengan isian cheese filling yang sudah disiapkan, campuran cream cheese dengan whipped cream yang sudah dikocok. Untuk fan speednya cukup di nomor 3 saja, teman. 2 atau 3 sudah cukup. Ada yang tanya proofing, Chef. Oke, gimana? Proofing itu tadi kalau roti biasanya kan suhunya hangat, Chef. Oh iya, saya Jadi lupa. kedalaman. Jadi Kalau ini gimana, Chef? Sama atau beda? Jadi untuk suhu proofingnya tadi, teman-teman, di kisaran suhu 27 derajat hingga 28 derajat Celcius. Tidak perlu yang, karena pada saat dia sudah menyentuh 30 ke atas, dia isian fat yang ada di dalam akan leleh, teman-teman. Jadi nanti akhirnya croissant kita tidak jadi. Jadi lebih baik kita proofing dengan suhu yang cukup rendah dengan waktu yang relatif cukup lebih lama, tapi hasilnya bisa maksimal. Itu proofingnya atasnya misal nih, kan kalau di bakery ada yang ruangan tertutup proofer itu, Chef. Kalau di rumah ditutup plastik aja gitu cukup nggak, Chef? Atau Boleh. lemari? Boleh ditutup plastik saja kalau di rumah, teman-teman. Tetapi suhunya tetap harus dijaga. Jangan suhunya jangan diletakkan di dekat kompor. Seperti ini misalnya, itu kompor ditaruh di sini. Ya nanti malah jadinya leleh semua, teman-teman. Nggak jadi croissant nanti jadinya. Nah, dia sudah mulai mengembang bagus, teman-teman. Sudah kelihatan nggak? Tekuan tak angkat. Iki. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Dia sudah mulai mengembang. Oke, kita kembali dulu ke station yang tadi.
Oke. Nah, berikutnya untuk mempersingkat waktu teman-teman. Karena nanti kalau mau diisi tuh harus nunggu dingin dulu. Wah, kelamaan pasti. Ada yang ready ya sih? Sudah ada. Saya mesti coba sih. Wah, nanti dicoba sama bintang tamu kita lagi ya teman-teman. Setiap episode ada bintang tamu ya. Bintang tamu ini sama tapi. Nah, jadi kita siapkan dulu fillingnya. Fillingnya nanti seperti ini teman-teman. Kalau misalnya mau lihat seperti apa, jadi dia lembut sekali ya teman-teman. Cream cheese, gula dan whipped cream. Cream cheese, gula, whipped cream dia tercampur di sini semua. Oke, kita sisihkan dulu karena kita sudah siapkan di piping bag. Chef, ini buat ini aja kalau ada yang bingung Chef. Oke. Jadi kalau isiannya ini cuma tinggal dikocok aja ya Chef ya. Betul sekali. Jadi kita kocok dulu cream cheese-nya hingga lembut pertama. Jadi hingga lembut. Berikutnya kita tambahkan gula. Gula halus. Kita campur hingga merata. Berikutnya kita tambahkan whipped cream-nya sedikit demi sedikit dan kita kocok dengan kecepatan sedang. Kenapa kecepatan sedang? Biar nggak terlalu kaku teman-teman. Pelan-pelan ya. Kita lubangi dulu bagian bawahnya. Nah, biar nggak kebanyakan isinya, kita timbang dulu. Kita isi sekitar 15 hingga 20 gram teman-teman. Oke, kita tusuk dulu dari bawah. Oke, sudah cukup. Nah, berikutnya kita oles dengan gula cair yang sudah saya siapkan. Komposisinya 1:1 teman-teman. Sudah tersedia di resep. Supaya apa? Supaya dia mengkilat bagus teman-teman. Oh iya Chef, ini kan dioles waktu setelah diberi isian ya Chef? Iya, Jadi sebelum di oven nggak dioles berarti ya Chef ya? nggak perlu teman-teman. Karena kalau misalnya kita oles dengan telur misalnya, nanti warnanya tidak bagus seperti ini teman-teman. Glowing. Jadi kalau mau dioles pun kita bisa oles dengan putih telur saja, jangan menggunakan kuningnya. Jadi supaya warna dasarnya ini tetap terlihat. Nah, bisa dilihatin dulu di kamera ya ini. Jadi dia benar-benar lapisannya pun kelihatan. Oke. Berikutnya untuk bagian toppingnya teman-teman. Garisnya sih sebenarnya terserah, tapi biar kelihatan banyak ya. Jadi kita zigzag aja nggak apa-apa. Ups. Oke. Nah, berikutnya kita kasih
crumble-nya red velvet. Mau resep crumble-nya ya bikin dulu red velvet cake. Resepnya ada di Instagram saya. Ada di Instagram Smart Plus. Wah, pada ngiler semua, Chef. Auto lapar ini katanya, Chef. Waduh, iya ini. Saya ada kamera kayak gini. Nah, misalnya mau dioles selain dengan sirup, boleh saja teman-teman, sesuai selera. Tapi kalau misalnya nih mau dioles dengan margarin, ya pasti nanti rasanya asin teman-teman. Kecuali kalau kita memang bikinnya croissant yang savory, nggak bermasalah. Tapi kan pada saat ini kita bikin yang manis-manis saja. Oke, kita pindah dulu di cutting board. Nah, ini disisihkan dulu. Nah, ini sudah tampak jelas ya teman-teman. Jelas nggak ini sudah? Sudah ya? Kayaknya jelas. Bentar, kameramen in action. Oke, jelas. Nah, ini gimana ini? Mau dipotong atau gimana ini? Kan bintang tamunya harus mencicip dulu ini. Oke, jadi kan kita sambil nunggu soalnya masih cukup lama, jadi kita potong dulu aja. Oke, kan kita potong. Nah, kelihatan ya teman-teman, lapisannya ada dan cukup bagus, feelingnya juga cukup oke, juga melimpah. Wah, apalagi rasanya teman-teman. Nah, kalau misalnya mau coba segera dipraktekkan. Nah, Chef, ini kan bikinnya sudah nih, Chef. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum kejawab, Chef. Oke, pertanyaan apa itu yang ini belum urusan, terjawab? Oven, Chef. Oke. Kan ini pernah ada yang bikin croissant bagian tengahnya itu kurang matang, Chef. Kira-kira ada tips nggak, Chef, biar tahu kapan croissant kita udah matang sempurna atau enggak, Chef? Nah, tentunya pada saat kita mengoven croissant, sebaiknya kita perhatikan dulu. Kita perhatikan dulu di fisiknya. Jadi pintu jangan dibuka terlebih dahulu, teman-teman. Jadi pada saat kita lihat di oven misalnya, oh ternyata ini masih kurang coklat, langsung kita tambahin. Jadi tidak ada perpindahan suhu yang cukup drastis pada saat kita membuka pintu oven tadi. Ada pertanyaan lagi Kak Chef? Belum, masih ini. Pindah ke sini, potong, keras kedengarannya sampai sini, Chef. Banyak banget. Wah, ini renyah sekali teman-teman. Nanti ada yang request nih, Chef, potong yang plain tanpa isi dong. Oh ya, nanti ditunggu 10 menit lagi ya teman-teman. Masih yang baru matang ya, Chef ya. Iya. Ini urusan oven juga, Chef. Kalau pakai oven gas kira-kira berapa menit, Chef? Kita ngomong soal oven-ovenan dulu aja. Oke, kalau oven gas, pertama untuk oven deck dulu di suhu 200 dan 170 itu di sekitar 28 menit, teman-teman. Untuk jenis oven lainnya saya belum mencoba, jadi mungkin akan saya coba nanti lain kali dan saya infokan di postingan resep atau di live berikutnya. Gimana nih, Chef? Ini tips aja, Chef. Kalau misal teman-teman yang nyoba di rumah ovennya beda. Iya. Kalau secara penampilan yang dilihat itu kira-kira gimana ya, Chef? Tahu matang atau enggaknya? Apakah dari warnanya atau dari itunya? Tentu dari warnanya, teman-teman. Berikutnya ada dari warna lapisannya seperti ini. Jadi saya lihatin aja ya. Jadi di sini kita kan kelihatan lapisan-lapisan ini.
Kalau misalnya lapisan ini memang kurang coklat atau kurang matang menurut teman-teman, atau masih pucat gitu, tentu kita harus menambahkan waktunya. Tapi kalau misalnya wah ini sudah golden brown nih, ini sudah bagus, berarti itu sudah bisa kita angkat dari oven. Seperti itu. Berarti patokan justru lebih di lapisan yang di posisi lapisan ya, Chef ya? Iya, betul teman-teman. Kalau misalnya ini nih, misalnya oh di sini sudah coklat, ternyata di sini belum. Nah, ini bisa jadi di dalamnya itu masih basah, teman-teman. Jadi harus kita tambahkan sedikit lagi waktunya. Nah, ini kalau oven tangkring panggangnya di posisi tengah atau di bawah, Chef? Kalau menggunakan oven tangkring, jadi kalau menurut Chef Gary itu biasanya harus 20 cm di atas api, teman-teman. Jadi kompor dikasih paving atau batu bata, baru nanti ovennya diletakkan. Supaya panasnya tidak langsung gitu. Jadi kalau misalnya panasnya langsung, biasanya kan cepet gosong, teman-teman. Nah, berikutnya disesuaikan dengan letak loyangnya. Letak loyangnya kalau bisa di bagian tengah, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah juga, teman-teman. Supaya sirkulasi udaranya pun juga bagus. Terus Chef, ini ada yang tanya, Chef, kalau buat ini di layer tadi gulung, bagian tengahnya dikasih dry fruit gitu, boleh nggak, Chef? Boleh sekali, tapi lebih baik kalau dry fruitnya direndam dulu ya, teman-teman. Takutnya nanti semakin kering dia jadinya. Nah, ini yang tadi yang request. Kelihatan nggak? Sebelahkan dindingnya. Nah, ini yang plain ya, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Terus ini, Chef, ada yang tanya, Chef, croissant ini kan paling enak kalau dimakan kondisi hangat, Chef. Nah, ya, betul. Cara memanaskannya biar hangat terus kulitnya biasanya crispy itu gimana, Chef? Ada tipsnya nggak, Chef? Nah, ini berlaku untuk croissant yang plain dan dengan isian tertentu. Tapi kalau isiannya seperti ini tentu nggak bisa dipanasi, teman-teman. Jadi kita hold atau kita panaskan di suhu sekitar 70 hingga 100 derajat Celcius, teman-teman. Jadi misalnya nih, lah gimana saya di rumah? Jadi ovennya kita panaskan aja dulu sampai suhu sekitar 150 atau 120, berikutnya langsung kita matikan. Pada saat kita buka oven itu, suhunya akan otomatis turun, teman-teman. Kita letakkan croissantnya dalam kondisi oven mati namun panas. Lalu kita tutup pintunya. Sekitar 10-15 menit sudah bisa kita nikmati lagi. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat bisa menggunakan microwave, teman-teman. Nah, Chef, ada yang tanya nih, Chef, buat produknya Vilma yang cocok untuk flaky pastry itu yang jenis apa? Yang untuk jenis-jenisan Danish pastry lebih cocok pakai yang apa, Chef? Jadi kalau misalnya Danish pastry margarin bisa kita gunakan untuk membuat croissant, Danish, king almond, panau coklat, dan yeast good lainnya yang menggunakan proses laminasi. Untuk Vilma puff bisa kita gunakan puff menggunakan untuk kita buat itu puff pastry seperti pisang bolen, sosis brut, tuna puff, dan lain-lainnya. Jadi untuk adonannya yang tidak menggunakan ragi, teman-teman. Tapi misalnya nih, waduh aku cuman punya Vilma puff pastry tapi mau pengen bikin croissant, tetap bisa dipakai kok, teman-teman. Tidak masalah. Begitu juga sebaliknya. Ini ada yang tanya, Chef, kalau lebih enak mana? Enak yang mana, Chef? Vilma Danish atau Vilma Danish atau Vilma Prestige? Beda ya, Chef? Beda. Kalau enaknya
kurang lebih sama teman-teman. Itu sebagai tambahan. Prestis sebagai tambahan untuk campuran di adonan. Tapi kalau waktu yang Chef Jun buat, dia bisa membuat Vilma Prestis sebagai isian. Tapi tentunya cukup lebih susah sedikit karena harus didinginkan terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat di tutorialnya di Instagramnya Chef Jun langsung. Karena sudah cukup detail sekali dan Chef Jun menggunakan rolling pin. Jadi sangat manual dan pasti mudah untuk dicoba. Panas. Gak popus. Ada yang sudah jadi. Nah, untuk yang tadi sudah jadi teman-teman. Sebentar. Jadi seperti ini nantinya. Potong lah. Cek panas ini. Nah, berikutnya akan kita potong yang baru jadi, teman-teman. Oke, saya ambil yang ini aja. Nah, biar jelas suaranya saya taruh mic-nya di sini. Nah, mengembang dengan bagus ya teman-teman. Asapnya sih masih mengepul-ngepul. Tahan Chef. Tahan panas Chef. Tahan panas Chef. Tahan terus Chef. Ini kameramen nggak pengertian, itu panas lama-lama itu megang. Kita lihat rongga-rongganya dulu. Oke. Sempurna. Jadi segera dipraktekkan ya teman-teman. Cukup ya. Sudah cukup? Oke, saya taruh sekarang. Ada request, Chef, yang coklat boleh dipotong juga nggak? Oh, yang coklat. Nanti makin ngiler teman-teman. Yang udah ngeliat kameramennya Chef. Oke. Maskernya basah udah ada. Oke, kita potong juga yang coklat. Nah, dia juga mengembang teman-teman. Seperti ini. Oke. Sudah juga. Jadi, apa ada pertanyaan lagi? Ini ada yang tanya lagi. Oke. Barusan Chef. Mana tadi ya? Gue lewat. Oven toaster. Oh enggak, ini yang tanya oven toaster ternyata buat manasin aja sih Oh. kayaknya. Iya, iya. Kalau oven toaster buat manasin bagus ya. Ini soalnya ada yang pertanyaan, saya ada di cafe katanya manasin pakai microwave. Tapi dia microwave-nya kok nggak bisa crispy. Potong 2 Chef. Dipotong jadi 2. Biar langsung dicicip. Oh iya, Oke. aja. Ada request lagi teman-teman. Dipotong dulu jadi 2. Nah, ini bisa langsung diambil aja.
Silakan kameramen di kameramen ganti. Ayo silakan bintang kamu masuk. Masuk. Sebenarnya untuk memanaskan teman-teman lebih baik kita menggunakan oven toaster karena hasilnya akan lebih crispy. Jaring. Karena kalau kita menggunakan microwave biasanya agak lembek-lembek tapi dia hangat. Nah, gimana? Enak? Nah, sudah ada tes. Yes, terserah, boleh. Mantap. Sudah dicicip teman-teman. Jadi ini bisa dipraktekkan di rumah. Mantap. Wah, bagi ke Semarang, wah. Kalau di Semarang lagi ada chefnya di sana, jadi bisa minta langsung. Kesini ke Sumberwangi. Wah, ini sudah dijawab. Bisa ke Sumberwangi, teman-teman. Akan diajari pembuatannya langsung sampai bisa. Karena ahlinya ada di sana, teman-teman. Ini ahlinya makan. Gak usah bodoh. Mantap ya. Oke, kalau gitu karena demo hari ini sudah selesai, saya akhiri dulu. Sampai ketemu di live demo berikutnya. Jadi setiap minggu depan, jadi minggu depannya ada 4 minggu lagi ya, Chef. Jadi kita punya 4 demo lagi, teman-teman. Jadi jangan lupa ikuti setiap demonya karena pasti akan ada resep-resep yang menarik yang akan dibagikan dari kami semua. Oke? Sampai di sini dulu. Sampai jumpa, teman-teman.